Halo sahabat YouTube, sampai saat ini banyak ya pemula-pemula yang masih sibuk dengan 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Sampai mereka lupa ataupun tidak tahu bagaimana tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah yang harus kita lalui untuk kita bisa menghasilkan uang di YouTube. Dan itu menurut saya wajar ya, karena saya juga dulu seperti itu. Dan hari ini saya akan sharing ataupun berbagi pengalaman sebenarnya apa sih langkah-langkah yang harus kita lalui ataupun tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk kita bisa menghasilkan uang di YouTube. Halo, selamat datang di channel Zona Tutorial. Seperti yang kamu lihat, di channel ini saya banyak membahas tutorial seputar YouTube, khususnya untuk panduan YouTuber pemula. Jadi buat kamu yang ingin sukses di YouTube, tidak ada salahnya kamu subscribe channel ini, dan yang paling penting, aktifkan juga loncengnya, biar kamu tidak ketinggalan kalau saya upload video terbaru di channel ini. Nah, jadi tahap pertama, tentunya kita harus membuat yang namanya channel YouTube. Dan saya yakin dari teman-teman semuanya, pasti sudah memiliki yang namanya sebuah channel YouTube. Tetapi ada beberapa hal penting yang harus kamu perhatikan ketika kamu membuat sebuah channel YouTube. Ya, diantaranya adalah nama channel. Jadi usahakan nama channel kamu itu jangan terlalu sering digonta-ganti. Kenapa? Karena nama channel kita ini akan selalu diingat oleh penonton. Dan ketika kamu ingin membuat nama channel, ya usahakan nama channel kamu itu tidak terlalu panjang, mudah ditulis, dan juga mudah untuk dibaca. Seperti punya saya ini, ya. Zona Tutorial. Ini adalah sebuah nama channel yang tidak terlalu panjang, mudah ditulis di kolom pencarian YouTube dan juga mudah untuk dibaca, sehingga penonton akan dengan mudah mengingat nama channel Zona Tutorial. Nah, selanjutnya dalam membuat channel itu kamu harus tentukan yang namanya topik ya. Kamu ingin membahas apa di dalam sebuah channel kamu itu. Dan di sini saya sarankan topiknya itu kamu ambil dari hobi kamu ya. Kenapa dari hobi? Karena kan kita seiringnya berjalannya waktu, kita selalu membuat konten atau membuat video. Jadi kalau video kita itu berasal dari hobi kita akan merasa enjoy dalam membuat konten. Ya, namanya juga hobi ya. Siapa sih yang bosan dengan hobi sendiri? Ya, jadi seperti itulah kira-kira. Topiknya itu diambil dari hobi. Jadi kalau kalian hobi memasak, ya buatlah konten-konten tentang memasak. Ataupun kalian hobi memancing, ya buatlah konten-konten tentang memancing. Dengan begitu, setiap harinya ketika kalian membuat konten, kalian itu akan merasa enjoy dan merasa senang ya dalam membuat konten itu, karena memang konten itu berasal dari hobi kalian. Nah, itu saran dari saya masalah membuat channel ya, baik itu dari nama channel dan juga topik channelnya. Selanjutnya di bagian tahap selanjutnya, di bagian kedua itu adalah mengupload video. Saya yakin ini adalah hal yang paling mudah untuk kita lakukan ya. Kamu juga pasti bisa mengupload video, tidak perlu saya jelaskan tutorialnya secara rinci. Tetapi ada beberapa hal penting yang harus kamu perhatikan ketika kamu mengupload video ya. Pertama, kamu harus mengganti thumbnail video kamu. Kamu harus mengoptimasi video kamu. Kamu harus men-setting video kamu dan juga menambahkan layar akhir. Nah, 4 hal ini penting kamu lakukan secara konsisten. Jadi setiap kamu upload, jangan lupa untuk ganti thumbnailnya, optimasi videonya, setting videonya, dan juga membuat layar akhirnya. Dan buat kamu yang masih pemula yang bingung gimana sih mengganti thumbnail, kamu tinggal buka aja tuh channel Zona Tutorial. Nih, masuk aja kamu di bagian playlistnya ya. Di bagian menu playlist. Di bagian ini saya sudah banyak sekali membahas tentang tutorial YouTuber pemula ya. Ini ada nih tentang seputar thumbnail, ada 7 video. Berarti di dalam ini saya membahas tentang thumbnail, cara ganti thumbnail, cara membuat thumbnail ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya. Kalau kalian kebingungan, kalian tinggal cek aja di channelnya Zona Tutorial, kemudian masuk di bagian menu playlist ya. Ada namanya mengganti thumbnail, optimasi juga pernah saya bahas, setting video juga pernah saya bahas, layar akhir juga pernah saya bahas. Kemudian tahapan selanjutnya adalah kita membuat yang namanya menu-menu seperti ini ya. Jadi ketika kalian sudah mengupload beberapa video, perhatikan lagi channel kalian apakah sudah ada menu-menu seperti ini. Ada beranda, video, playlist, komunitas, channel, dan tentang. Ya, semua ini harus kita manfaatkan. Ini adalah fitur YouTube. Ya, dengan banyaknya menu-menu seperti ini, nanti channel kita itu akan terlihat ramai, terlihat banyak konten di dalam channel itu ya. Itu yang ketiga. Dan tahapan yang selanjutnya adalah mengganti yang namanya foto profil. Jadi usahakan foto profil ini jelas ya, foto kalian sendiri ataupun foto logo, ya itu boleh aja. Jangan sampai nanti nama channel kalian itu misalkan Andi Saputra, nama channelnya Andi Saputra ya. Tetapi nanti foto profilnya itu hanya huruf A. Nah, dengan begitu orang itu ketika mampir di channel kalian, mereka akan kurang tertarik ya, karena dari foto profilnya aja tidak diganti gitu ya.
Itulah pentingnya sebuah foto profil. Jadi usahakan foto kalian itu ada gitu ya, jangan diabaikan foto profil ini. Dan selanjutnya adalah yang namanya kalian harus mengganti yang namanya sampul YouTube ya, ataupun header channel. Ini ya, ini namanya header channel. Di sini kamu bisa lihat ada nama channel saya, Zona Tutorial, dan juga ada topiknya. Jadi dalam membuat header ini juga tidak sembarangan ya. Usahakan ada nama channel kalian, Zona Tutorial. Kemudian usahakan ada topik yang kalian bahas ya. Kalau kalian memasak, berarti sini kalian bisa membuat tuh panduan memasak gitu misalkan gitu. Jadi ketika orang membuka channel kalian, kan pertama dia akan melihat foto ya, pertama foto, kemudian dia akan melihat yang namanya header ataupun sampul. Nah di sini sudah tertulis nih, Zona Tutorial, panduan YouTuber pemula. Nah dari sampulnya aja mereka sudah paham, oh ternyata channel ini tentang tutorial, khususnya membahas tentang panduan untuk YouTuber pemula. Sebelum mereka mengkepoin ya, apa-apa aja sih video di channel ini, nah, pasti mereka sudah paham dengan adanya header yang seperti ini. Jadi usahakan nama header kalian itu memang jelas dan memiliki tujuan ya. Itu masalah mengganti headernya. Dan tutorial untuk mengganti header ini juga pernah saya bahas di menu playlist ya. Kalian tinggal cek aja, karena saya tidak akan membahas ulang. Kalian bisa cek di menu playlist. Dan tahapan selanjutnya adalah kamu harus mengatur tata letak dari channel YouTube kamu. Nah di sini yang saya maksud tata letak itu yang seperti ini. Kalau kamu perhatikan di channel Zona Tutorial ini ya, di bagian menu beranda itu ada untuk subscriber lama, untuk pengunjung baru. Nah inilah yang namanya tata letak. Di sini ada cuplikan beberapa video, dan kemudian kalau kita geser ke bawah, saya menampilkan beberapa video populer ataupun video-video yang baru diupload, dan juga beberapa playlist. Nah ini yang dinamakan tata letak, dan ini juga sudah pernah saya bahas di channel ini. Kalian tinggal cek aja di menu playlistnya ya. Jadi tata letak ini sangat penting ya. Jadi ketika ada orang membuka channel kalian, dia akan melihat beberapa konten kalian di halaman beranda ini ya. Jadi mereka akan tertarik dengan beberapa konten yang kalian tampilkan di halaman beranda ini sebelum mereka menekan bagian video ya. Kalau mereka menekan di bagian video, mereka akan bisa melihat semua konten kalian dari awal kalian nge-YouTube sampai hari ini. Nah kalau kita tekan di bagian video, itu kita bisa melihat semua video yang ada di channel orang ya. Kalau digeser ke bawah itu tidak ada habisnya, tergantung jumlah dari videonya. Kalau di Zona Tutorial ini saya sudah mengupload video lebih kurang 200 video ya tentang tutorial YouTube. Jadi kan kalau kalian masuk di bagian video, ini terlalu banyak, kalian bingung ya. Harus yang mana dulu kalian tonton. Nah, jadi saya sarankan kalian tekan aja di bagian menu playlist ya. Di sini ada beberapa kategori video. Jadi kalau kalian bingung tentang thumbnail, kalian bisa cek aja nih di playlist seputar thumbnail. Kalian bingung tentang channel, kalian bisa cek di bagian seputar channel. Ini sudah saya bagi-bagi berdasarkan kategorinya. Jadi itulah fungsi dari playlist ya. Fungsi dari kita menampilkan menu-menu seperti ini, menu beranda, video, playlist. Nah selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah kita harus fokus dalam mengupload video. Jadi setelah semuanya kita desain, fotonya udah ada, bannernya udah ada ya, menu-menunya sudah ada, dan juga tata letak sudah kita atur. Tahapan selanjutnya adalah kita fokus dalam mengupload video. Jadi usahakan kalian itu rutin dalam mengupload video, karena kalau kalian rutin upload video, nanti kalian akan merasakan perkembangannya ya. Kalau kalian baru mengupload 2 video atau 3 video dan kalian sudah mengeluh, kenapa ya view-nya kok sedikit, kenapa ya kok subscriber sedikit, nah itu belum bisa dikatakan berkembang ya teman-teman, karena memang di YouTube ini butuh proses ya. Saya aja dulu lebih kurang sudah 50 video itu baru mulai terasa ada perkembangannya, dan ternyata saya lanjutkan sampai 100 video dan luar biasa perkembangannya sudah mulai meningkat, dan sampai saat ini saya mengupload sudah 200 video. Jadi tahapan ini adalah fokus dalam mengupload video. Nah namun setelah kalian sudah berada di tahapan fokus dalam mengupload video, lalu tahapan apa sih yang harus kita kerjakan ataupun tahapan yang harus kita lalui? Dan itu akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe channel ini, biar nanti kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.